Tanggal 11 Januari tahun 2008 adalah hari ke-8 dirawatnya Pak Harto di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Tepat pukul 5 sore, kondisinya semakin gawat. Tim dokter yang merawat mengatakan kondisinya kritis sekali, kesadarannya menurun, pernapasannya memburuk cepat dan dangkal. Beredar kabar bahwa sang jenderal besar ini sudah mengalami koma. Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa pun datang menjenguk pada sore hari itu juga. Suasana heboh. Rumah Sakit Pertamina Pusat pun diserbu wartawan, lebih ramai daripada biasanya. Sedangkan Presiden SBY yang saat itu sedang berada di Malaysia memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Pada sore hari itu terjadi penurunan tekanan darah dan tingkat kesadaran. Ketua Tim Dokter Kepresidenan Marjo Subiandono menjelaskan penurunan kesadaran yang dialami Pak Harto akibat kegagalan multi organ. Dokter melakukan pertolongan bantuan napas dan pemberian obat-obatan untuk mengatasi kegawatan. Beberapa peralatan medis pun kembali dipasang demi kelangsungan hidup Pak Harto. Ventilator pun dipasang sebagai alat baru yang ditambahkan. Alat itu dipasang karena kondisi Pak Harto semakin gawat. Kondisinya sangat kritis sekali, sehingga beliau terpaksa ditidurkan dengan alat bantu nafas ventilator, kata Dr. Marjo. Pada pukul 9.30 malam waktu Indonesia Barat, Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membuat pernyataan yang mengagetkan. Ia mengatakan kondisi Pak Harto sangat gawat. Tubuh Pak Harto sudah dipasangi alat bantu ginjal, alat bantu jantung, dan didukung berbagai jenis obat-obatan. Menurut Menteri Kesehatan, dengan pemasangan peralatan itu sama saja menciptakan kehidupan palsu bagi Pak Harto. Menteri Kesehatan menjelaskan, kehidupan palsu adalah kondisi saat organ-organ tubuh berfungsi, namun itu karena menggunakan alat bantu. Orangnya bernafas dengan mesin, bisa kencing karena ginjalnya berfungsi, jantung dibantu obat, tapi penderitanya koma. Kalau sudah begitu kasihan, jelas Siti Fadilah. Mengingat kembali pada tanggal 21 Mei tahun 1998, saat Pak Harto mengakhiri kekuasaannya menjadi Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun, Pak Harto dengan kebesaran hati membacakan pidato yang sangat bersejarah dan membuat gedung kura-kura MPR bergetar dengan teriakan kemenangan mahasiswa yang menuntut kemunduran Pak Harto. Padahal bisa saja Pak Harto ngeyel dan ngotot untuk tetap berkuasa, tapi dia memilih untuk mengalah untuk menghindari banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Ini adalah salah satu kebesaran hati beliau. Gus Dur pernah mengatakan, jasa Pak Harto itu banyak, tapi dosanya juga tidak kalah banyak. Itulah manusia, tidak seperti malaikat yang bisa menghindari kesalahan. Begitu juga Pak Harto ada juga kesalahannya sebagai manusia. Dalam penggalan pidato yang mengakhiri kekuasaan Pak Harto mengatakan, sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan bahwa menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara, pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden RI, Profesor Dr. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Itulah pidato terakhir Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah pidato selesai, maka untuk menghindari kekosongan pemerintahan, langsung Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah menggantikan Pak Harto menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Sebenarnya Presiden Soeharto sudah ingin berhenti menjadi presiden sebelum terjadi pergolakan dan demonstrasi besar-besaran itu. Tapi orang-orang di sekelilingnya masih ada yang mempertahankan kekuasaan. Mungkin karena sudah merasakan kenyamanan dengan apa yang mereka dapatkan, akhirnya Pak Harto lanjut dipilih menjadi presiden. Setelah Pak Harto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang berkuasa paling lama di Indonesia itu. Pada tanggal 1 September tahun 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, pada tanggal 6 September tahun 1998, Pak Harto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri. Pada tanggal 3 Desember tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menginstruksikan Jaksa Agung A.M. Ghalib segera mengambil tindakan hukum, memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada tanggal 9 Desember tahun 1998, Pak Harto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Pak Harto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat pada tanggal 22 Mei tahun 1999. Tanggal 27 Mei tahun 1999, Pak Harto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung A.M. Ghalib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti yang diberitakan oleh majalah Time. Pada tanggal 2 Juni tahun 1999, Pak Harto mengajukan majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Dalam persidangan gugatan, akhirnya Mahkamah Agung memenangkan gugatan mantan Presiden Soeharto terhadap majalah Time Asia. Dalam putusan Majelis Hakim Agung tanggal 31 Agustus tahun 2007, majalah Time Asia diperintahkan membayar ganti rugi imaterial senilai 1 triliun rupiah kepada Pak Harto. Mahkamah Agung memenangkan Pak Harto dalam perkara ini. Pada tanggal 27 Januari tahun 2008, tepat pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Pak Harto mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pertamina Pusat setelah mengalami koma dan menderita tidak berfungsinya beberapa organ tubuh. Dr. Marjo Subiandono, kepala tim medis yang menangani Pak Harto, mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia wafat dengan tenang pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan belasungkawa dan menetapkan 7 hari berkabung nasional. Pak Harto rencananya akan dimakamkan di Astana Giribangun dekat Solo di samping jenazah istrinya, yaitu Siti Hartinah yang meninggal pada tahun 1996. Pada keesokan harinya tanggal 28 Januari tahun 2008, jenazah Pak Harto pun dimakamkan seperti yang sudah direncanakan lokasinya, yaitu di samping makam istrinya. Jenazah mantan Presiden Soeharto tiba di Astana Giribangun pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Jenazah pun disambut Inspektur Upacara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sudah datang lebih dahulu. Mulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, upacara pemakaman pun dimulai. Upacara militer digelar di Cungkup Argosari, ruang utama pemakaman Astana Giribangun. Dalam rangkaian upacara itu, biodata almarhum Pak Harto dibacakan oleh Sekretaris Militer, Maijen Bambang Sutejo. Dalam biodata itu, dibacakan penghargaan-penghargaan yang didapat Jenderal Besar itu. Pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, pasukan 3 angkatan dan Polri melakukan upacara pasang sangkur. Itu adalah tanda salvo siap ditembakkan untuk menghormati pemakaman. Setelah itu peti jenazah dimasukkan pelan-pelan ke dalam liang lahat.
Makam Pak Harto terletak di samping makam istrinya, yaitu almarhumah Butin. Setelah jenazah Pak Harto dimasukkan ke liang lahat, keluarga menaburkan bunga secara bergantian. Mbak Tutut dan saudara-saudaranya tampak menangis saat menaburkan bunga. Penaburan bunga diiringi dengan iringan musik lagu gugur bunga. Acara dilanjutkan dengan penaburan pasir dengan sekop. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan kesempatan pertama. Setelah liang lahat penuh dengan pasir, tongkat payung ditancapkan di bagian tengah makam. Kelapa hijau pun dibelah di bawah payung yang menaungi makam beruntai melati. Lalu Presiden SBY meletakkan karangan bunga pertama di bawah payung di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah itu. Dalam pidatonya, SBY menyebut Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Pidato SBY dilanjutkan dengan pidato dari keluarga. Mbak Tutut yang mewakili keluarga membacakan pidato tertulis, tak berhenti-hentinya menangis. Di akhir pidato, tangis terhebatnya pun pecah. "Selamat jalan Bapak, doa kami selalu menyertai." Begitu akhir pidato Mbak Tutut. Saudara-saudara Mbak Tutut yang ada di kiri kanannya juga tak kuasa menahan tetesan air mata. Sigit mengelus pundak adiknya itu dan berusaha tabah. Sedang Bambang Tri tampak menitikkan air mata. Di dekat mereka ada juga Mami, Tommy dan juga Titi. Prosesi pemakaman pun tuntas. Pemakaman megah itu juga dihadiri sejumlah tokoh mancanegara. Terlihat mantan Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Timor Leste Sanana Gusmao yang pernah dipenjarakan Pak Harto ikut juga hadir dalam prosesi pemakaman itu. Sementara itu, meski Pak Harto telah meninggal, tidak semua orang lantas memaafkannya. Demo yang menyuarakan agar penguasa Orde Baru itu diadili masih saja terjadi. Demonstrasi digelar sekitar 70 orang yang menamakan dirinya Kesatuan Rakyat Adili Soeharto atau dikenal dengan Keras di Tugu Proklamasi Jakarta. Itulah sekelumit kisah tentang hari-hari terakhir Pak Harto, dari masa sakit sampai dengan penguburannya.